Yang ini bukan? Halo, yang ini? Oh, saya itu. Iya, nomor 6 itu. 6. Saya bingung itu mau diapain. Oh, mau diapainnya bingung. Iya. Ya, dikerjain atau mau diapain kok bingung. Ini ya? Pakai. Yang ini? Iya, itu. Ini kira-kira gimana? Ada yang usul nggak? Caranya gimana caranya? Atau ini saya copy dulu di ini ya. Saya copy dulu lah. Saya copy dulu. Di Word aja ya, biar mudah. Saya copy dulu. Saya copy dulu di Word. Saya Word lagi buka apa nih? Oh ini. MBKM. Kemana nggak ada? Hilang kemana? Bentar. Kayaknya dia hilang. Oh, potong. Oke. Kok jadi turun? Oh, jadi gini ya. Oke. Apa yang kita lakukan kira-kira pertama kali? Ada usul nggak kira-kira? Kita question ya. Samanya adalah integral saya tulis lagi soalnya ya. Integral dari 0 sampai x kuadrat ya. X kuadrat. Terus ininya jadi ft dt. Sama dengan x dalam kurung cos px ya. Px mana p di mana ya? Ini dia. Px min 1. Ya. Gimana caranya? Ini jawabnya. Kita turunkan ya. Kita turunkan. Apa yang kita turunkan? Berarti ruas kiri dan ruas kanan diturunkan. Sehingga ini saya kasih aja nih, misalkan ini kan kurung ya, kurung gini. Ini berarti dx gitu. X-nya di bawah. Oke ya. Ini juga sama. It's ya. Yang kanan jadi apa? Yang kanan kira-kira. Berarti apa?
UV yang kanan. Hah? Kanan kan langsung dimasukkan yang kemarin kan? Kiri, sorry. Bentar. Ini insert di mana? Oh, gitu. Ya, berarti apa? Berarti F gitu ya. F X kuadrat gitu ya. X kuadrat X kuadrat gini dikalikan dengan 2X ya, betul nggak? 2X itu, dan ini akan sama dengan apa nih? UV ya, seperti apa yang tadi disampaikan, apa? Cos ya, cos px gitu. Sebentar, cos px, oke, cos px px min 1 gitu, kemudian ditambah ya, ditambah dengan turunan dari x-nya diam, turunan dari cos apa? Min sin ya, Min sin. min sin px juga itu udah cukup x kali pi Kali kali pi Pak. Oke, kali pi gini ya, betul? Iya. Sehingga dari sini apa yang kita dapatkan? Berarti kita tulis lagi yang ini. Nah, ini berarti apa? Ini berarti kan 1/2x di sini ya, 1/2x di sini. Jadi ini saya rubah gini. Berarti nah ini 1/2x. 1/2x. Ini hilang kan? Nah, ini berarti semua harus dikurungkan, ya kan? Nah, apa yang bisa kita lihat di sini kira-kira? Apa yang kita dapatkan? Kalau kita disuruh mencari F4, ini 4. Bisa 2 X atau ngambil 2. 4, berarti X-nya berapa? 2. 2 kan? Berarti ini ganti dengan 2 gitu kan, kali 2. Gitu ya, betul ya? Iya. Iya. Berarti ini jadi 2pi, gitu, betul? Iya. Yang ini berarti jadi 2, yang ini berarti jadi 2pi, gitu kan? Iya. Iya. Nah, Itu 2x. nah, berapa hasilnya nih? Kira-kira 4 berapa? Sorry. Saya hitung di kepala 0. No, hasilnya? Saya ngitung di kepala 0 hasilnya. Oh, di kepala 0. Kalau nggak di kepala. Belum tentu. Ini kan cos 2pi kan 1 ya? Iya, betul? Iya. 1. Iya. Nah, sin 2pi berapa? 0. 0? Sin 2pi 0 ya? Ini 0 ya? Ini 0. Itu 2x. Ini 2x. Harusnya 2pi. Oh, tadi 2pi ya? Heeh. Ini siapa yang nulis tadi? Perasaan saya nulis pi kok. Kehapus pi-nya. Iya, siapa yang ngapus? Saya enggak loh. Waduh. Merasa. Nah, gini ya. Nah, gitu. Ini pi juga. Ini 0 ya? Betul, gini? 0 ya? Iya, 0. Jadi hasilnya berapa? 0 gitu ya? 0. Ya, hasilnya 0. Gitu. Siapa yang nanya tadi siapa? Ya, Pak. Oke. Oke. Kasih, Itu Pak. caranya. Nanti kita bagikan lah ini ya caranya gini. Ada lagi yang tanyakan? Silakan. Ini soalnya itu TDK 2. Ada lagi yang tanyakan? Silakan. Tahu ya caranya ya? Caranya gimana? Tahu kan? Atau Mbak. jelas ya? Jelas. Oke. Oke, ini harus dibuat. Jadi jelek. Ini kayaknya perlu dibuat scan lagi. Nah, ini masuk sana sama dengan. Oke.
Oke, nanti saya bagikan. Silakan kalau ada ketemu Febiana soalnya. Feb, Pak, boleh nanya soal ujian kemarin nggak? apa itu? Kayak gimana? Soalnya kayak gimana? Kamu mau share screen? Boleh, Pak. Nah. Sok, gimana? Yang ini, Pak. Mana? Nggak kelihatan mata saya. Oh. Persamaan garis yang tinggi titik P. Ada yang jawab nggak ini? Teman-teman Anda gimana? Efek set itu sama dengan P. Kenapa? Masukin 2 sama P-nya ke persamaan dulu. 2 sama P masuk persamaan. Terus habis itu temukan P-nya ya. Ya. Terus Gimana kemudian caranya? Kalau kalau P-nya itu- 2, 4. Oh, fx-nya P ya. Iya, efek set P. Jadi P sama dengan, berarti langsung dimasukkan semua ya. Berarti 8, Iya. dikurangi 4, Tambah 2 min 1. tambah 2 min 1, berapa tuh? 5. 5. Oh, udah, BB berarti benar. Pep. Tahu nggak, Pep, Maksud- caranya? Tadi udah diberitahu seperti itu? Halo? Jadi 5 benar nih. Terus habis itu gimana? Berarti kan titik P-nya adalah 2,5 ya? Ya. 2,5. Nah, cari garis singgungnya. Garis singgungnya turunkan pertama kan berarti ya? Iya. Cari gradiennya. Kebayang nggak, Pep? Gimana, Pep? Gimana, Pak? Putus-putus suaranya. Oh, putus-putus. Bisa ya? Ini putus-putus tuh, saya dengar apa namanya, Daud tadi nggak putus-putus. Berarti sinyalnya siapa ini? Sinyal siapa? Jadi masukin dulu P-nya. Jadi apa namanya? Ini saya mau nulis tuh gimana? Jadi bingung. Oh, gimana nih? Oh, di sini ya, di depan sini. Ah, ini dia. Jadi masukin ini kan sama dengan P gitu, Pep. P sama dengan, kan P-nya kan Y kan, betul nggak? Berarti 2 pangkat 3. Kemudian dikurangi berapa? 2 pangkat 2. Kemudian ditambah dengan 2. Min 1 gitu. Nah, ini sama dengan berapa? Sama dengan 5 kan? Sama 5. Berarti yang ini benar. Ini benar nih. Nah, ini benar. Habis itu turunkan ini, cari gradien kan? Berarti apa? M itu atau gradien M gradien garis singgung ya. MG-nya itu apa? Itu sama dengan apa? 3x kuadrat. Berapa tuh hasilnya? 3x kuadrat. Min 2x plus 1. Nah, min 2x min 1. Min 2x min 1. Plus 1, Pak. Hah? Plus 1. Iya, ini nulisnya lama ya. Udah kan? Ya udah, masukin nilai berarti apa? Masih 2 kan berarti ya? Berapa tuh kalau 2? MG-nya berapa? 9. 9, pas.
Ya, Iya. benar. 9. Ya udah, 9. Berarti gradien garis singgungnya apa? Berarti Y. Berapa? Min 5 kan gitu ya? P-nya kan 5 tadi ya. 5 sama dengan 9 kali X min 2 kan? X min 2. Ya, berapa berarti hasilnya? Berarti kan Y-nya itu akan sama dengan berapa tuh? 9x min 13. Oh, udah ketemu ini kan berarti? Ya, Oh. Pak. Terus kemudian apa nih? 9 apa tuh? X ya? Min 13 kan gitu ya. Nah, cari garis normalnya. Garis normalnya rumusnya apa? MN-nya itu normalnya kan min 1/, kan, betul nggak? MN-nya itu adalah min 1/, dari min 1/9 ya, betul ya? Ya kan, gini hasilnya. Nah, terus bikin lagi berarti persamaan garis singgung. Ini kan PGS-nya nih, persamaan garis singgung PGS. Ini S-nya. Nah, PGN-nya gimana? Cari aja PGN-nya. PGN-nya berarti sama dengan tadi. Berarti apa? Y min 5. Nah, min 5 sama dengan min 1/9 X min 2 gitu. Nanti cari lagi persamaannya, kira-kira ada nggak yang kayak gitu? Berarti X min 2. Ada nggak persamaan garis singgungnya? Persamaan normalnya ada nggak di bawahnya? Ah, gini. Nah, coba sama nggak? Min 1/9 ada 9X. Nah, kira-kira sama nggak nih? Hasilnya berapa nggak? 1/9. Ini 5 ditambah berapa tuh? 2/9 berapa? Berarti 45, 47/9. Ini benar nih. Ini benar juga. Nah, ini ada 3 nih. 1, 2, 3 tadi. Itu, Pep? Halo? Paham? Paham ya? Ya. Ya, gitulah caranya. Memang harus ini dicek satu-satu. Berarti benar nih yang ini. Berarti 1, P5 sama satu lagi yang di atas ya. Berarti A, B, dan D yang benar. Seperti itu. Nggak tahu kalau yang ini masih ada F-nya nggak? F-nya berapa? Atau E saja nih? E saja atau gimana? Sampai E ya? Ya, saja, Pak. Oh ya udah, berarti jawabannya yang benar 3. Di nomor A, B, sama yang D. Ya, seperti itu. Oke, cukup? Cukup. Makasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Silakan. Kalau enggak, kita lanjutkan. Oke, kita masuk ke aplikasi integral. Yang akan kita bahas 2 ya. Yang pertama adalah luas daerah. Satu lagi adalah menghitung volume. Menghitung volume. Ya, menghitung luas integral ya. Misalkan ada daerah ya, D itu adalah X, Y, di mana X-nya ya, A, B, ya. A, B itu suatu bilangan gitu. Jadi X-nya suatu dibatasi oleh sesuatu bilangan real gitu. Sedangkan Y-nya itu dibatasi oleh yang bawah oleh 0, sumbu berarti sumbu X ya. Sumbu X. Sedangkan atasnya itu dibatasi oleh fx ya, di atasnya fx ya. Jadi kalau digambarkan kira-kira seperti ini gambarnya ya. Ini adalah fx-nya. Nah, ini D-nya. Jadi bawah dibatasi oleh 0 ini ya. 0 ini 0 sumbu x tadi yang ini.
kemudian atasnya oleh ini, kemudian X-nya itu dari A sampai B. Ya, A sampai B. Jadi kalau kita lihat itu yang bergerak adalah nilai dari Y-nya, ya, Y-nya bergerak. Y-nya bergerak ke 0 dulu, nyentuh, terus kemudian yang kedua, jadi Y-nya kan nyentuh, ya, nyentuh ini dulu, baru nyentuh ke atas ini. Ya, ke sini. Ada dua. Berarti yang pertama dia nyentuh di 0, nyentuh yang 0 ini, kemudian yang kedua dia nyentuh fx-nya, ya, di sini. Jadi daerahnya ini. Jadi X-nya antara A sampai B, sedangkan Y-nya itu pertama kali dia nyentuh 0 dulu, baru kemudian fx, daerahnya ini. Ya. Nah, kira-kira untuk menghitung daerah yang diarsir ini gimana caranya? Ya, luas daerah ya. Apa yang kita lakukan? Kita potong-potong. Kita potong-potong, kemudian kita jumlahkan luasnya, ya, masing-masing partisinya, terus kemudian kita limitkan. Ya, kita limitkan, ya, seperti kemarin. Jadi yang pertama, ya, langkah pertama adalah partisikan. Ya. Jadi iris D menjadi N bagian, dan luas satu buah irisan itu diambari oleh persegi panjang. Ya. Persegi panjang yang di mana tingginya adalah fx, ya, tingginya adalah fx, sedangkan lebarnya itu adalah delta x, ya, yang ini. Jadi kalau ini kita coba lihat, ya, ini adalah fx-nya, ya, ini tingginya. Ini adalah fx. Fx. Ya. Ini kan panjang kali lebar kan berarti ya. Lebarnya adalah fx, panjangnya fx, lebarnya delta x ya. Jadi ini menjadi delta A. Ini delta A ini. Delta itu yang diarsir warna biru ini ya. Sudah itu, nah, luas daerah tadi diampiri oleh jumlah dari persegi panjangnya ya. Semuanya. Jadi itu jadi dijumlahkan delta A-nya di sini, delta A1, A2, A3, A4 sampai AN itu dijumlahkan. Kemudian habis itu baru diambil limitnya. Sehingga luas daerah D itu akan sama dengan A, di mana A itu adalah integral dari A sampai B, fx dx. Jadi kalau kita ingin menghitung luas integralnya, atau luas daerah D itu adalah dengan mengintegralkannya, X-nya bergerak dari A sampai B, daerahnya adalah fx, 0 sampai fx tadi rumusnya seperti ini. Ya, itu di atas sumbu X ya, di atas sumbu X. Ini luas daerah D itu seperti ini caranya. Ya. Jadi kalau kita menemukan suatu daerah seperti ini, maka luasnya adalah integral A sampai B fx dx ya, seperti itu. Oke. Misalkan contoh, hitung luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat, sumbu X dan X sama dengan 2. Ya. Jadi kalau kita gambarkan gimana kira-kira? Ya. Jadi kita ini aja, kita gambarin aja berarti Y sama dengan X kuadrat itu apa? Ini kan berarti. Sebentar. Oh itu ya, udah dibikin ya. Ini Y sama dengan X kuadrat, terus sumbu X ya, sumbu X. Oh sorry. Sebentar. Saya mau, kok nggak bisa ya? Oke, ini Y sama dengan X kuadrat. Kemudian X sama dengan 2, ini adalah ini, garis yang ini, sumbu X adalah ini. Ya, jadi dibatasi oleh, sebentar, saya coba, ini kan ya, ini berarti di X sama dengan kuadrat itu, kemudian X sama dengan 2, gitu, dan sumbu X ya, sumbu X. Nah intinya, Anda bisa nggak ini menentukan daerahnya itu penting. Kalau misalkan Anda salah menggambarkannya, pastinya akan integral kita jadi salah ya seperti itu. Nah, kalau seperti ini kira D-nya apa? D-nya X-nya dari mana ke mana? X-nya dari 0 sampai 2, betul? Y-nya dari 0 ke 2. Y-nya dari 0 sampai X kuadrat ya. Betul nggak? Jadi daerah D-nya ini adalah delta A-nya berarti tinggi atau panjangnya itu adalah X kuadrat, fx-nya ya, fx-nya kan X kuadrat, kemudian lebarnya adalah delta X, sehingga delta A-nya itu akan sama dengan, atau luas irisannya akan sama dengan X kuadrat dikalikan dengan delta X. Seperti biasa, ini harus kita coba jumlahkan, habis itu limitkan, sehingga kita akan dapatkan luas daerahnya itu adalah A sama dengan integral dari 0 sampai 2 X kuadrat dx.
Ya. Di A-nya itu akan sama dengan integral 0 sampai 2 X kuadrat dx. Nah, X kuadrat integralnya adalah 1/3 X pangkat 3, batasnya antara 0 sampai 2, sehingga kalau dimasukkan itu akan sama dengan 8/3 ya, satuan luas. Ya. Jadi 8/3 satuan luas. Sampai sini sih, gimana, ada yang menanyakan nggak? Silakan. Sampai sini. Jadi luas daerahnya, jadi kita harus potong partisinya. Jadi partisinya kita harus mencari luas irisannya, terus kemudian baru kita tentukan luas daerahnya. Ya, seperti itu. Oke. Misalkan ya ada daerah seperti ini. Ya. X-nya adalah A sampai B, Y-nya dibatasi oleh bukan 0 tapi GX sama HX. Jadi dua fungsi X ya, dua fungsi X. Jadi kalau kita lihat gambarnya adalah seperti ini. Ya. Gambarnya seperti ini, mungkin di atas oleh HX-nya, di bawahnya oleh GX. Jadi daerahnya seperti ini. Nah, kira-kira kalau menghitung luasnya gimana? Ya, sama dengan tadi ya, potong partisinya. Partisinya potong, sehingga kita akan mendapatkan luas partisinya akan sama dengan apa? Nah, ini kan tingginya adalah HX dikurang GX dikalikan delta X. Jadi delta A-nya itu adalah HX dikurang GX dikalikan delta X. Jadi lebarnya itu kan atas kurang bawah. Jadi HX dulu, baru kurangi dengan GX, baru kemudian dikalikan delta X. Delta X itu adalah lebar partisi. Sehingga kan panjang kali lebar, jadi luas kan. Kemudian berikutnya ya kita jumlahkan, kita limitkan, sehingga akan kita peroleh bahwa luas daerah D yang seperti ini, di mana X-nya antara A sampai B, batasnya, kemudian Y-nya dibatasi oleh GX di bawah dan HX di atas, maka luas daerahnya akan sama dengan HX dikurang GX dx, ya, di mana batasnya dx itu dari A sampai B. Seperti itu. Jadi pertama-tama memang Anda harus pandai-pandai mencari ini, apa namanya, luas irisan. Luas irisan dulu harus Anda dapatkan. Ya. Seperti itu. Oke, berikutnya contoh ya, misalkan kita disuruh menghitung luas daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X tambah 4, parabola Y sama dengan X kuadrat min 2. Ini Anda harus bisa menggambarkan. Gimana cara supaya, kalau Anda nggak bisa menggambarkan gimana? Ya bikin tabel. Bikin tabel. Nggak apa-apa, bikin tabel aja. Nggak ada salahnya, nggak ada yang menertawakan Anda, nggak ada. Yang harusnya boleh ditertawakan kalau Anda nggak bisa. Ya. Ini X-nya, gitu ya. Ini misalkan Y1-nya, gitu. Y1 itu sebut saja yang ini misalkan ya. Kemudian Y2-nya, gitu. Ya, Y2-nya. Nah, ini gerakin kalau 0 berapa, kalau min 1 berapa, kalau min 2 berapa, bikin aja garisnya. Min 3 berapa, gitu ya. Tulis aja nggak apa-apa. Ini 1, 2, 3, 4 misalkan ya. Jadi kalau kita lihat misalkan kalau apa namanya min 3 berapa? Min 3 masukin aja ke sini. Min 3 berarti 1 ya. Min 3 di sini, min 3 berarti 9 dikurangi 2, 7 misalkan. Terus kemudian yang kedua adalah kalau min 2 berarti min 2, 2 ya. Terus kemudian kalau 4 dikurangi 2. Terus kemudian apa? Kalau min 1 berarti min 1 plus 4, 3. Kemudian kalau min 1 dikuadratkan min 1. Ya, gitu ya. Kalau 0 berarti ini 4, ini 2. Gitu. Ya, terus kemudian kalau 1 berarti masukkan sini ya 5. Ya, terus kemudian berapa? 1 kuadrat min 1 lah ya. Min 1. Benar nggak? Min 1 kuadrat. Kalau 2 berarti 6 gitu. Ini kayaknya urut ya, 6, 7, 8 kayaknya ya. 7, 8. Yang bawahnya berarti 2 kuadrat 2 ya. Terus kemudian 3 kuadrat berarti 9, 7. Kalau 4 berarti 4, 16 ya. 16 dikurang 2, 14 ya. Nah, seperti itu. Jadi Anda bikin aja garisnya, titik-titiknya Anda cari aja gitu. Titiknya berapa? Berarti kan ini berarti titiknya min 3,1, min 3,7, min 2,2, min 2,2, min 1,3, min 1, min 1, 0,4, 0,2. Jadi gambar titiknya ya. Jadi gambar. Kalau di sini sudah langsung ya, langsung digambarkan karena tahu ya. Oh, kita cari titik potong dulu ya, titik potongnya.
cari potong dulu ya. Ini titik potongnya gimana ya caranya? Ini y berarti ya x tambah 4 sama dengan x kuadrat min 2 kan gitu. Jadi x tambah 4 sama dengan x min 2 karena y-nya sama. Ini y jadi x tambah 4 sama dengan x kuadrat min 2. Kalau kita coba hitung hasilnya adalah 2 min 2 dan 4 ya. Jadi sebetulnya dari sini juga bisa kita lihat ya. Kita lihat potongnya gimana. Ini kan sama nih ya. Ini lihat nih. Ini kan 2 sama ya. Mana nih? Sorry, sebentar. Ini kan sama ya. Ini min 2, lihat nih. Min 2 sama min 3. Sama 3, sorry. Ini kan titik potongnya sama toh? 7 semua ya. Betul nggak? Halo. Hoi. Ya, Pak. Iya, benar. Nah, titiknya 2 kan sudah sama kan? Ya udah, jadi min 2 dan 3. Jadi di sini sudah kelihatan juga, tapi ya angka baiknya kalau Anda coba lakukan gini juga normal. Habis itu digambar. Digambar. Hasilnya gimana? Nah, ini ya kita lihat gambarnya. Nah, ini adalah x kuadrat min 2, kemudian ini adalah y sama dengan x tambah 4. Nah, ini titik potongnya di sini. Nah, ini Anda bisa dapat nih, min 3,1. Min 3,1 berarti apa? Min 3,1 itu berarti di sini. Di sini ya. Di sini. Sorry. Salah ya. Sebentar. Ini kan min 3, min 1 ya. Min 2, salah. Gimana sih caranya? Oh, sorry, salah. Oh, ini min 2,2. Terus min 2,2. Oh, di sini ya, benar-benar. Jadi ini mulai dari min 2 ini dari sini ya, berarti min 2,2 ini nilainya 2 nih. Ini 2. Terus kemudian min 1 di sini, ini nilainya 3 di sini. Kemudian nilai di bawahnya adalah, kalau min 1 dia min 1, salah ya kayaknya. Min 1 di mana sih kira-kira? Di sini ya kira-kira. Mungkin di sini ya. Tapi ini kayaknya gambarnya juga nggak proporsional nih ya. Sorry, salah nih kayaknya. Bentar. Aduh dulu. Ya, berarti di sini ya, min 1 ya. Min 1 di sini, ini titiknya di sini. Ini min 1 yang ini. Min 1, min 1, kemudian yang atas itu 3. Di sini ya. 3. Dan seterusnya. Jadi digambar titik-titiknya. Jadi min 3,1, min 2,2, min 1,3, 0,4, 1,5, 2,6, 3,7, 4,8. Titik-titiknya dibikin ya. Kemudian min 3,7, min 2,2, min 1, min 1, 0,2, 1, min 1, 2,2, 3,7, 4,14. Dibikin seperti itu. Nanti kalau ketemu ini garis yang pertama ini garis ini berarti akan menghasilkan garis lurus ini. Kalau yang kedua yang Y2 itu berarti menghasilkan gambar lengkungan tadi ya, seperti itu. Oke. Ya. Itu daerahnya seperti ini. Jadi daerahnya seperti ini. Terus kemudian kita buat partisinya. Partisi untuk kalau dihitung luasnya ya. Partisinya seperti itu. Jadi yang atas ya kurangi yang bawah. Yang atas kurangi yang bawah. Jadi yang ini dikurangi yang ini. Ya. Dikurangi yang ini. Garis ini. Sehingga ini adalah ini. Sorry mana? Ini adalah ini. Sorry, balik lagi. Ini adalah ini garis lurusnya kan. Kemudian yang ini itu adalah yang ini. Nah, gini, x kuadrat min 2. Jadi nanti delta x-nya apa? Delta A-nya, x-nya. Delta A-nya adalah atas itu apa? Atas itu adalah x tambah 4. Ya, dikurangi dengan x kuadrat dikurang 2. Ya, kurang 2. Kemudian dikalikan nih semua dengan delta x ya, delta x. Delta x. Ya. Nah, x-nya bergerak dari mana ke mana? X-nya bergerak dari min 2 sampai 3. Sehingga nanti A-nya itu atau luasnya itu akan sama dengan integral. Integral dari min 2 sampai 3. Min 2 sampai 3 dari ini semua ya, dari ini semua. X tambah 4 dan seterusnya ya, seperti itu. Oke.
Oh, luas irisannya ya. Berarti sama dengan yang tadi ya. Sebentar. Saya coba hapus ini aja dulu. Luas irisannya gimana? Berarti atas ya, atas adalah X tambah 4 dikurangi X tambah 4 dikurangi X kuadrat min 2 delta X ya. Seperti itu. Sehingga dari sini bisa hitung, selesaikan ya, selesaikan. Sehingga luas daerahnya adalah integral dari min 2 sampai 3 dari X tambah 4 dikurangi X kuadrat min 2 dx. Dan itu akan sama dengan min 3 sampai 3 min X kuadrat tambah X tambah 6 dx ya. Sehingga akan kita dapatkan hasilnya adalah 125 per 6. 125 per 6. Seperti itu. Silahkan kalau ada yang tanyakan. Kalau ada yang tanyakan. Catatan di sini, jika irisan dibuat tegak lurus terhadap sumbu X, maka tinggi irisan adalah kurva yang terletak di sebelah atas dikurangi kurva yang berada di sebelah bawah. Atas dikurang bawah. Jika batas atas dari dan bawah irisan berupa untuk sembarang irisan di D, maka daerah D harus dibagi 2 atau lebih ya. Dibagi 2 atau lebih. Bingung nggak kira-kira? Bingung ya? Kita lihat ya. Ada contohnya nggak ya kira-kira? Seperti ini misalnya. Jadi hitung luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X, Y sama dengan X kuadrat, dan Y sama dengan min X tambah 2. Kalau kita coba ini, selesaikan titik potongnya dulu ya. Titik potongnya X kuadrat, itu akan sama dengan min X tambah 2. Jadi X kuadrat sama dengan tambah X min 2. Jadi nilainya adalah antara 1 dan min 1. Min 1 dan min 2. Ya. Jadi X-nya adalah min 2 dan X. X-nya sama 1. Kita gambarkan. Y sama dengan X kuadrat seperti ini. Kalau misalnya tidak, nanti bikin kotak tadi, seperti tadi ya. Terus kemudian dia dipotong oleh ini. Dipotong oleh Y sama dengan min X tambah 2. Jadi daerahnya seperti itu. Jadi hati-hati ya, hati-hati terkait ini juga. Jadi ini itu ya, sebentar, yang ini itu penting ya, ini penting, yang ini penting ya, sumbu X nih. Jadi dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat kan lengkungan ini, terus kemudian dipotong oleh Y sama dengan min X tambah 2, gitu, tapi dibatasi oleh sumbu X. Ini kan berarti daerahnya ini. Jadi jangan sampai salah, misalkan yang digambarkan, nanti kan ini juga ada titik potongnya di atas, kan? Potong juga ada. Nanti jangan-jangan Anda mengurangnya di sini, kan salah jadinya. Salah. Ya, seperti itu. Sehingga kalau misalkan kita coba partisikan, misalkan sumbu X gitu ya, sumbu X, seperti ini dipotong partisinya, kemudian Anda gerakan ini. Jadi Anda gerakan ke kanan gitu. Nah, pas ngelewatin satu, itu atasnya akan berubah, betul nggak? Akan berubah, betul kan? Jadi yang pertama itu dia melengkung ini, temu dengan lengkung ini, tapi begitu dia lewatin dari satu di sini, dia jadi lurus ke bawah, betul nggak? Jadi artinya berarti luas daerahnya itu harus dibagi menjadi 2. Jadi 2, berarti antara 0,1 itu dihitung, ditambahkan dengan integral dari 1 sampai 2. Sehingga kalau misalkan kita buat ya jadinya seperti ini. Jadi dibuat menjadi ini luas 1 ya. Nah, seperti ini. Jadi delta X ini delta X juga. Yang ini tingginya adalah X kuadrat. Yang ini adalah X kuadrat nih. Yang sana adalah min X tambah 2 ya. Sehingga luas satunya akan sama dengan delta A-nya sama dengan apa? Yang satu misalkan yang mana nih kira-kira? Anda anggap yang satu mana? Boleh di kiri atau boleh kanan ya. Tapi kalau buku apa nih? Dia yang kiri ini ya. Yang kiri yang arsir warna abu-abu ya. Itu berarti tingginya adalah X kuadrat, lebarnya adalah delta X. Tinggi X kuadrat ini delta A1, sedangkan delta A2 ini berarti tingginya adalah min X tambah 2 dikalikan delta X ya. Dan luas irisan 2 delta A2-nya akan sama dengan min X tambah 2 dikalikan X kuadrat. Sehingga luas satunya akan sama dengan integral dari
Luas satunya dari mana ke mana? X-nya. Dari 0 sampai 1, sedangkan yang kedua itu dari 1 sampai 2. Ya. Dari 0 sampai 1 itu yang pertama, kemudian yang kedua adalah dari 1 sampai 2. Sehingga nah, luasnya akan sama dengan luas 1, berarti A1 sama dengan integral 0 sampai 1 X kuadrat dx, sepertiga X kuadrat jadi sepertiga, luas daerah 2-nya itu adalah min X tambah 2, sehingga akan sama dengan hasilnya adalah setengah. Sehingga dari sini luas seluruh daerahnya itu adalah luas 1 ditambah luas 2, jadi sama dengan sepertiga ditambah seperdua, jadi akan sama dengan 5/6. Ya, seperti itu. Itu luas daerah ya. Jadi kalau kita coba gerakan gitu, gerakan itu hasilnya gimana gitu. Gerakan itu artinya berarti kita harus gerakan ininya gitu. Apa namanya? Partisinya ini. Berarti partisinya itu harus digerakin ke kiri dan ke kanan ya. Ke kiri dan atau ke kiri aja dulu. Ke kiri atau ke kanan ya? Ke kanan aja ya, ke sana ya, gerakin. Gerakin ke sana. Pertama-tama dia nyentuh yang lengkungan ini, itu adalah X kuadrat. Begitu dilepas dari 1, dia berubah menjadi min X tambah 2 atasnya ya. Sehingga dari sini pasti kita harus menghitungnya menjadi 2 bagian. Kadang-kadang mungkin kita akan menghitung 3 bagian juga bisa jadi. Mungkin dibatasi oleh daerah lagi yang lain dan sebagainya. Gitu ya. Bisa diatur seperti itu. Oke, semoga paham ya. Semoga paham. Berikutnya. Ya, misalkan daerahnya adalah tadi kan XAB, XAB Y-nya yang dibatasi oleh fungsi X dan fungsi X ya. Nah, sekarang kebalikannya, atau mungkin Y-nya yang konstan, C sampai D, sedangkan X-nya itu dibatasi oleh fungsi dari Y, yaitu GY dan HY. Ya. Sehingga kalau misalkan kita coba bikin daerahnya seperti ini, jadi HY-nya sebelah kanan, GY-nya sebelah kiri. Sama dengan tadi, luas daerahnya dipartisikan, ya, dipotong. Dipotongnya apa? Sejajar terhadap ini yang fungsi dari ini yang bergerak tadi HY dan GY. Sehingga potongannya menjadi apa ya? Sejajar dengan sumbu X ya. Sejajar sumbu X. Jadi pertama-tama kita coba apa namanya? Bagi D menjadi n bagian, luas 1 buah irisan diakhiri dengan luas persegi panjang, berarti kanan dikurangi kiri. Kanan dikurangi HY dikurangi GY, itu adalah lebarnya dikalikan dengan delta Y. Jadi kalau Anda lihat nih yang bergerak Y, ini saya katakan bergerak itu karena ini konstan ya, CD itu kan suatu bilangan. Kalau ini X-nya itu berarti GY dan HY, fungsi Y. Sehingga dari sini akan kita dapatkan hasilnya akan sama dengan panjang dikalikan tinggi, jadi HY dikurang GY dikalikan delta Y. Sehingga kalau misalkan kita jumlahkan, kemudian kita limitkan, akan didapat bahwa luas D itu akan sama dengan integral dari C sampai D, HY dikurang GY dikalikan delta Y. Ya. Contohnya gimana? Contohnya misalkan hitung luas daerah yang dibatasi oleh X sama dengan 3 min Y kuadrat dan Y sama dengan X min 1. Ya, X min 1. Jadi kalau kita coba lihat di sini berarti apa nih? Kita cari titik potong dulu ya. Potong dulu. Jadi yang mudah apa? X ya. X sama dengan 3 min Y kuadrat. Ini X sama dengan Y tambah 1. Ya, Y tambah 1. Jadi cari titik potong antara 2 garis dan parabola. Y tambah 1. Jadi ini kan apa namanya? X ya. X-nya berapa? Kalau ini kan ya bisa X-nya berapa tapi plus satunya ini min satunya harus dipindah ruas ke sini, ya kan gitu. Jadi satu sisi adalah X sama dengan Y tambah 1, satu sisi adalah 3 min Y kuadrat. Kemudian kalau kita selesaikan akan didapat seperti ini. Jadi nilainya adalah 2 dan min 2 dan 1. Y-nya adalah 2 min 2 dan 1. Sehingga kalau kita gambarkan seperti ini, itu adalah 3 min Y kuadrat. Cara gampangnya gimana? Bikin tabel. Ya, ini adalah Y sama dengan X min 1. Nah, kalau kita lihat di sini min 2, ini min 1 di sini. Kemudian partisinya gimana? Nah, itu partisinya, ini adalah apa namanya? Lengkungan yang dimaksud, daerah yang dimaksud. Kemudian yang berikutnya adalah luas irisan. Luas irisan seperti itu, berarti
Yang kanan lengkungan itu kan 3 min Y kuadrat ya. 3 min Y kuadrat yang sebelah kanan. Jadi kalau tadi atas bawah berarti atas dikurang bawah, kalau ini kanan dikurangi kiri. Ya, ini kan ini potongannya adalah ini, gitu ya. Sedangkan yang ini itu adalah yang garis lurus tadi, yang ini. Jadi kalau kita lihat apa nih luas partisinya adalah 3 min Y kuadrat dikurangi X min 1 ya, delta Y, delta Y. Sorry, ini harusnya jadi Y tambah 1 ya, Y tambah 1. Jadi 3 min Y kuadrat dikurangi Y tambah 1. Ya. Jadi luas partisinya akan sama dengan 3 min Y kuadrat dikurangi Y tambah 1. Ini apa ya, kalau kurang teliti jadi bahaya ini ya. Jadinya gimana kalau misalkan ini Anda pandang sebagai Y min 1 jadi salah. Harusnya X sama dengan berapa? X sama dengan Y tambah 1. Jadi Y plus 1. Sehingga luasnya akan jadi apa? Luasnya akan sama dengan kita jumlahkan, kita limitkan. Integral dari min 2 sampai 1, 3 min Y kuadrat dikurangi Y tambah 1. Ya, kita sederhanakan, jadi seperti ini. Terus kemudian kalau kita selesaikan, itu akan sama dengan 9/2. Ya. Hasilnya seperti itu. Catatan yang perlu kita lihat di sini, jika irisan sejajar dengan sumbu X, maka tinggi irisan dari kurva terletak di sebelah kanan dikurangi kurva yang sebelah kiri. Ya. Jika batas kanan dan kiri irisan berubah, untuk sembarang irisan di D, maka daerah D juga harus dibagi menjadi 2 tadi, sama ya dengan tadi. Oke, seperti itu luas. Ya, luas. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak terkait dengan luas? Latihannya bisa Anda coba di akhir slide ini atau sebut saja di itu ya, yang soal yang kemarin saya kasih. Ya. Gimana? Cukup paham atau enggak? Luas ya, luas seperti itu. Paham, Pak. Lumayan, Pak. Oke. Ini murid saya cuma Daud aja, yang lain apa nih? Jadi apa? Nyamuknya ya, Yud ya. Oke, itu luas. Berikutnya kita masuk ke menghitung volume benda putar. Metodenya ada 2, metode cakram dan metode kulit tabung. Atau apa yang namanya ya? Cincin gitu? Ya, cakram dan cincin bolehlah. Atau yang lain nanti kita lihat lah. Apa yang dia katakan dia. Nah, misalkan di sini ada D, X, Y, di mana X-nya tetap ya, A dibatasi oleh A sama B, Y-nya dari 0 sampai Fx. Di mana dia diputar terhadap sumbu X. Diputar terhadap sumbu X. Jadi misalkan apa namanya Fx-nya nah seperti ini, jadi diputar ya, diputar terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X berarti di bawah gitu. Sehingga kalau diputar jadinya seperti ini. Nah, kira-kira kebayang nggak kira-kira? Bayang ya? Bayang nggak kira-kira? Jadi lingkungan tadi diputar jadi seperti ini. Ya. Nah, kira-kira untuk mendapatkan volumenya gimana nih volumenya ya? Volumenya apa? Nah, kalau kita melihat seperti ini kan bentuknya lingkaran ya, pastinya ya apa ya? Apa nanti kita lihat ya, kira-kira seperti apa ya kita hasilnya ya. Tadi volume benda putarnya berapa gitu ya. Nah, untuk menghitung volume benda putar ini seperti biasa ya, gunakan irisan atau potong-potong, kemudian kita jumlahkan, kemudian kita hitung limitnya. Jadi potong-potong, jumlahkan, limitkan. Jadi pertama-tama kita potong dulu, ya, potong apa namanya fx dengan apa dipotong fx tadi lebarnya itu delta x ya, delta x seperti ini, sehingga kita akan dapatkan apa namanya kalau kita putar ini partisi ini kita putar itu hasilnya seperti ini. Jadi jari-jarinya adalah fx, ya, tingginya fx jari-jarinya, sedangkan lebar dari apa namanya alasnya itu adalah delta x ya, lebar alasnya delta x. Sehingga kalau misalkan kita potong dan mudah kita putarkan jadinya seperti ini. Jadi ini seperti apa ya, suatu cakram lingkaran dengan tebal delta x, jari-jarinya adalah fx.
Nah, kalau kita menghitung ini, kira-kira partisi ini, itu volumenya berapa? Volumenya. Kalau kita menghitung volume benda yang seperti ini, gimana? Luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi. Luas alasnya apa? Alasnya apa? Berupa lingkaran jari-jari fx ya, betul nggak? Hmm. Jadi apa nih kira-kira? Delta volumenya apa? Berarti Pi R kuadrat, betul nggak? Iya, Pi R kuadrat. R kuadratnya apa? R-nya apa? fx. Fx. Jadi Pi Fx kuadrat dikalikan delta X. Jadi itu ada volumenya. Jadi di sini akan kita dapatkan bahwa delta volumenya itu akan sama dengan Pi jari-jarinya Fx ya, Fx kuadrat delta X. Seperti tadi, ini kan cuma satu partisi ini. Kalau misalnya partisinya kita tambah lagi, dan seterusnya, akan didapat bahwa volume itu ya itu akan sama dengan integral dari 0 A sampai B Pi F kuadrat X dx. Ya, seperti ini. Kira-kira paham nggak kira-kira cara motongnya gimana gitu? Jadi mungkin kalau cakram itu Anda lihat cirinya cakram ya. Kalau misalnya seperti itu apa jari-jari itu didapat dengan yang tegak lurus terhadap sumbu putar. Ya, jari-jari itu didapat dari yang tegak lurus terhadap sumbu putar. Jadi kalau kita putar terhadap X ya berarti kita dapatkan jari-jarinya adalah Fx. Kalau diputar terhadap Y berarti kita dapatkan Fy ya atau GG. Jadi senantiasa cakram itu tegak lurus terhadap sumbu putar. Jari-jarinya ya. Senantiasa tegak lurus terhadap sumbu putar. Jadi caranya seperti itu. Jadi kita bayangkannya seperti itu. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Jadi kalau kita coba potong partisinya, terus kemudian kita jumlahkan, kita limitkan, hasilnya adalah seperti itu. Itu metode cakram. Nah, misalkan contoh di sini, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D itu dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, sumbu X, dan garis Y sama dengan X sama dengan 2. Ini sebetulnya apa ya? Yang menjadi kesulitan Anda itu menggambarkannya gimana ya? Menggambarkannya. Misalkan contoh ini berarti ini kan kalau gambarnya kan gini, misalkan gini. Nggak keluar ya. Ya ini ya. Ini adalah Y sama dengan itu apa? X kuadrat, kemudian dipotong oleh sumbu X ya, sumbu X ini ya. Sumbu X ini kemudian X sama dengan 2. Ini ya. Berarti daerahnya D-nya ini. Ya. Jadi dia dibatasi oleh ini nggak kelihatan ya. Kira-kira gambarnya apa? Coklat ya. Nah, ini adalah apa namanya? X kuadrat, kemudian sumbu X, kemudian X sama dengan 2, ya. Seperti itu. Nah, ini kalau saya ganti dengan sumbu Y gimana? Y ini misalkan. Kira-kira gimana kalau Y? Ya. Ya kalau kayak gini mungkin agak susah ya, mungkin nanti akan ada tambahan Y-nya juga, Y-nya berubah juga gitu ya. Tapi ya untuk kasus ini nanti kita lihat ya contoh-contoh yang lainnya ya. Seperti itu. Oke, seperti ini. Jadi D-nya itu cara mencari D seperti itu. Dan Anda harus tahu ya. Anda harus bukan tahu, maksudnya harus bisa ya, mencari D itu. Kalau nggak bisa mencari D, agak aneh karena kenapa Anda kok bisa hitung volumenya atau luasnya kalau nggak bisa menghitung terkait dengan D-nya tadi di mana gitu atau menentukan D-nya tadi di sebelah mana. Karena itu penting sekali ya menentukan luas dan volume itu ya. Sehingga kalau kita lihat nih adalah Y sama dengan X kuadrat dipotong oleh X sama dengan 2 kemudian sama sumbu X ya. Hasilnya seperti ini. Jadi kita dapatkan tingginya adalah atau jari-jarinya adalah X kuadrat. Delta X ini adalah tebalnya. Ya. Kalau diputar terhadap sumbu X, maka akan didapat irisan cakramnya ya. Itu akan seperti ini ya. Di mana jari-jarinya itu adalah X kuadrat. Jari-jarinya adalah X kuadrat, tebalnya adalah delta X. Jadi delta volumenya itu adalah sama dengan Pi R kuadrat delta X. R-nya apa? X kuadrat ya. Jadi apa namanya? Delta V-nya itu kan sama dengan Pi X kuadrat dikuadratkan, jari-jarinya kan X kuadrat ya, dikuadratkan kan, X kuadrat dikuadratkan delta X. Jadi akan sama dengan Pi X pangkat 4 delta X. Sehingga
volumenya itu akan sama dengan pi ya, integral 0 sampai 2, 0 sampai 2 x-nya ya. X pangkat 4 dx. Jadi pi per 5 x pangkat 5 ya. Kemudian kita hitung ya, batasan antara 2 sampai 0 sampai 2 sehingga akan dapatkan 3 per 5 pi satuan volume ya. Satuan volume. Nah, gimana? Ada yang ditanyakan nggak? Silahkan kalau ditanyakan. Silakan, ada yang ditanyakan nggak? Udah? Nah, sekarang kalau untuk tipe daerah yang 2. Tipe daerah 2. Daerahnya adalah seperti ini. Jadi kalau tadi itu X-nya yang diam ya, A sampai B, sekarang Y-nya dari C sampai D, sedangkan X-nya itu dibatasi oleh sumbu Y sama dengan 0 dan GY ya. Dan Y sama dengan GY. Atau X sama dengan GY. X sama dengan 0 dan X sama dengan GY. Jadi gini, kalau kita ya sebetulnya sih pengetahuan ini aja. Jadi kalau ini kan berarti Y-nya itu dibatasi oleh Y sama dengan C gitu ya. Sampai Y sama dengan D. Nah, sedangkan di sini berarti X-nya ya, X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama 0 itu kira-kira sumbu apa? Kalau X sama dengan 0. Terus kemudian X sama dengan GY. Apa? Kalau X-nya sama 0 itu sumbu apa? Kalau X-nya sama dengan 1 itu di mana sih? X sama dengan 1 kan ini. Betul nggak? Iya, sumbu Y berarti. Sumbu Y. Berarti yang kalau X sama dengan 0 itu adalah sumbu Y. Jadi jangan terlalu pusing ya. Ini sumbu Y. Artinya berarti yang ini dibatasi oleh ini. Ya, seperti itu. Oke. Jadi gini aja. Jadi apa namanya cara memahaminya seperti itu. Ya. Oke. Jadi kalau dibuat ini adalah GY-nya, ya. X sama dengan GY, kemudian sumbu Y, kemudian ini adalah C sampai D. Y-nya C sampai D. Nah, kalau diputar terhadap sumbu sumbu Y kira-kira gimana? Ya, akan jadi seperti itu, ya. Akan seperti itu. Jadi kalau apa namanya kayak ini ya, kalau kita bikin keramik gitu ya, bikin keramik terus diputar, jadi kan seperti itu, ya. Kita bikin seperti itu. Jadi CD kemudian daerahnya ini. Nah, kira-kira kalau seperti ini gimana volumenya? Volumenya gimana? Nah, caranya sama dengan tadi. Jadi kita coba potong-potong partisinya, kemudian jumlahkan, kemudian limitkan ya. Jadi kalau kita lihat di sini gambarnya seperti ini, ya berarti kita putar ya. Jadi apa namanya tebalnya delta Y. Nah, jari-jarinya adalah X sama dengan GY. Ya. X sama dengan GY itu jari-jarinya. Jadi kalau kita putar jadinya seperti ini. Ya, putar seperti ini. Jadi tebalnya adalah delta Y, sedangkan jari-jarinya adalah GY. Ya. Sehingga dari sini akan kita dapatkan delta volumenya itu akan sama dengan delta V sama dengan pi jari-jarinya. GY dikuadratkan dikalikan delta Y. Ya. Sehingga kalau misalkan kita coba hitung, jadi pi integral 0 sampai d g kuadrat y dy. G kuadrat y dy. Oke. Nah, misalkan tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh y sama dengan x kuadrat, garis y sama dengan x, dan sumbu y diputar terhadap sumbu y. Ya. Jadi wah bingung ini juga ya. Sebenarnya kalau ini gambar-gambar aja ya, berarti kalau kita lihat kok miring. Ya gini ya, ini kemudian ini adalah sumbunya, kemudian kita punya apa? Y sama dengan x kuadrat gini.
dipotong oleh Y sama dengan 4, itu adalah gini ya. Y sama dengan 4. Kemudian dibatasi oleh sumbu Y. Sumbu Y itu kan ini ya. Berarti daerahnya ini, D-nya. Ya. Berarti ini mohon maaf saya hapus dulu yang ini. Nah, ini dihapus. Nah, seperti ini. Ini D-nya ya, D-nya. Kemudian ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Sebentar. Ini adalah Y sama dengan, kira-kira apa? Ya, kita buat karena Y, jadi X-nya, X-nya berapa? X-nya adalah akar Y. Ya, karena kan nanti konsepnya kan kita berubah menjadi bentuk Y semua. Dan ini diputar terhadap ini. Diputar terhadap ini. Ya. Kemudian apa? Kita coba partisikan. Partisinya kan gini. Ya. Apa tadi partisi cakram itu harus tegak lurus kan? Tegak lurus harus putar. Jadi kita punya delta Y. Nah, ini jari-jarinya ini. Jari-jarinya apa? Jari-jarinya adalah akar Y. Jari-jarinya adalah akar Y. Sehingga delta volumenya apa? Delta volumenya itu akan sama dengan ya, pi, gitu ya, pi apa? Dikalikan dengan jari-jari. Berarti akar dari Y dikuadratkan. Dikalikan dengan delta Y, delta Y. Ini delta kuadrat delta Y. Nah, gitu hasilnya. Nah, sini paham nggak kira-kira? Nah, kita lihat ya. Cara mungkin kalau dilihat di soal apa di gambar ini mungkin akan lebih jelas ya. Kalau di saya seperti ini ya. Oke, kita coba jalankan. Jadi kalau misalnya kita lihat gairahnya adalah seperti ini, adalah Y sama dengan X kuadrat. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tadi yang saya katakan kepada Anda, kalau kita punya Y sama dengan X kuadrat, karena nanti delta Y maka dirubah X-nya tadi jadi akar Y. Ya, ini jadi jari-jarinya akar Y. Jadi kalau kita coba putar, ya, putar dia, itu akan seperti ini. Jadi delta Y apa namanya cakram atau apa cakram dengan jari-jari delta Y, tebalnya delta X ya. Delta Y. Sehingga akan kita dapatkan bahwa delta volumenya itu akan sama dengan ya, pi R kuadrat. R kuadratnya adalah akar Y dikuadratkan di delta Y. Jadi akan sama dengan pi Y delta Y. Sehingga volumenya akan sama dengan apa? Volumenya dari mana ke mana? Dari 0 sampai 4 ya. Volumenya 0 sampai 4 pi Y dy. Jadi akan sama dengan pi per 2 Y kuadrat. Batasnya antara 0 sampai 4, jadi akan sama dengan 8Y. 8pi, sorry, 8pi. Oke, seperti itu. Cara motongnya, jadi yang cara motong itu penting. Ya. Jadi tadi dari awal itu partisi. Ya. Partisi Anda kalau misalnya mencari integral atau mencari luas atau mencari volume benda putar itu partisinya. Ya, tadi itu saya katakan karena kita belajar sumbu apa namanya cakram, maka apa tadi partisi apa jari-jari itu harus tegak lurus ya, tegak lurus terhadap sumbu putar. Tegak lurus terhadap sumbu putar. Oke. Oke, itu beberapa hal. Nanti selanjutnya kita akan belajar metode cincin ya, metode cincin. Silakan kalau ada yang tanyakan. Ada yang tanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, itu yang kita pelajari hari ini. Nanti selanjutnya kita akan lanjutkan ke metode cincin. Seperti ini. Ya, nanti kita lihat caranya. Ya.
Tapi memang harus latihan dulu ya, latihan dulu. Oh, ini kulit tabung ada beberapa, kulit tabung juga ada, ini kulit tabung. Tapi no problem lah, kita coba lanjutkan nanti kulit tabung. Ini kulit tabung juga. Oke, ini kita selesaikan besok aja. Sekarang berarti luas sampai volume berputar yang metode cakram ya. Oke. Ini sebetulnya juga cakram juga sih ya, cakram. Cuma yang biasanya kayak gini tuh yang luar dikurangi yang dalam gitu ya. Jadi kalau bikin sesuatu itu ya pastinya kita bikin yang gede dulu terus kemudian baru detail bawahnya gitu ya. Jadi artinya luasnya itu yang besar dulu dikurangi dengan yang kecilnya. Jadi HY-nya ini diputar HX-nya diputar dulu, kemudian dikurangi dengan DY-nya diputar seperti itu. Ini juga sama seperti ini. Nah, nanti kita coba lihat lah ya caranya seperti apa. Kalau latihan-latihannya bisa dicoba yang bagian belakang ini atau nanti Anda coba yang ini, apa namanya? Ini luas daerah ya, hitung luas daerah yang dibatasi oleh ini. Kemudian ini juga sama. Volume benda putar yang terjadi dari atau mungkin kita coba kerjakan aja ya, kita coba kerjakan yang ini gimana? Yang pertama. Atau mau yang mana? Mau yang mana? Saya yakin pasti kamu mencari yang 4 karena sin dan cos gitu. Padahal gampang. Mana kira-kira yang mau dikerjakan? 4, Pak. Ya kan, pasti 4. Ini ada berapa daerah nih? Kita coba gambarkan aja. Gambarin. 0 sampai ini ya, pi ya. 0 sampai pi berarti bisa gini. Sin itu kan gini ya. Ini apa? 0, pi per 2, pi, 3 per 2 pi. Ya, ini kan 0, pi ya. Pi, 2 pi. Ini sin ya. Sin. Terus kemudian cos gimana cos? Cos kan gini ya. Gini. Nah, turun ke bawah gini kan. Terus kemana? Dia motong lagi di sini ya. Motong lagi gini. Ke sini. Terus ke atas gini ya. Gini. Nah, daerahnya itu mana? Kira-kira daerahnya mana? Ini kan dibatasi oleh apa? X sama dengan 2 ya. X sama dengan 2 pi sama X sama dengan 0 yang ini. Berarti daerahnya itu mana? Daerahnya adalah yang ini. Ini daerahnya. Ini daerahnya. Ini daerahnya. Nah, gitu. Nah, kita cari, kita potongnya ini kan potongnya berapa? Pi per 2 ya. Ini pi per 2. Benar nggak? Pi per 4 ya? Ya, benar ya? Pi per 4 harusnya. Ya, pi per 4 ya. Ini kebetulan aja, ya pi per 4. Yang di sini itu kan ini ya, apa namanya? Pi per 2 ya tadi ya. Ini pi per 2. Yang di sini kira-kira berapa nih? Kira-kira potongnya ini. Kapan nilai sin dan cos itu sama? 3 pi per 2. 3 per 2 pi? Salah. Ya, 3. Salah. 45 derajat pokoknya. Iya, ini 45 derajat ini, Mas. Yang ini nih, yang ini. 135. Iya dong. 135, ini aja pi kok 180. Berarti 3 per 4 pi. Beneran. Iya. 3 per 4 pi kan berarti sebelah sini ya tuh, Mas. 5 per 4 mungkin. Iya. Beneran. Iya. Iya. 5 per 4 kan? Benar nggak? Coba cari nilainya berapa? 5 pi per 4 pi, sin dan cosnya berapa? Saya kira sama nih harusnya. Nah, ini daerahnya. Daerah 1. Berarti kan luas 1 kan? Luas 1.
Luas 1 itu kira-kira berapa? Berarti kan integral dari 0 sampai berapa? Sampai pi per 4 ya. Nanti dihitung sendiri ya. Ya, yang atas apa? Yang atas itu cos atau sin? Yang di sini, ini cos atau sin? Yang ini? Cos. Cos, berarti cos X gitu ya. Dikurang sin X. X. Ini luas 1 ya. Luas 2. Luas 2 berarti dari pi sampai 5 per 4 pi ya. Dari pi per 4 sampai 5 per 4 pi. 5 per 4 pi. Nah, yang di atas apa? Yang di atas apa? Yang di bawah apa? Ini apa nih? Ini sin atau cos nih? Sin. Jadi di rentang ini nih, di rentang arsin yang kedua ini kan yang kedua nih. Itu yang di atas apa, yang di bawah apa? Yang di atas sin. Yang sin, berarti sin dikurangi cos, ya kan? Sin dikurangi sin X dikurangi cos X. Cos X. Nah, luas 3 nih sekarang. Luas 3 apa? Luas 3-nya apa kira-kira? Integral dari apa? 5 per 4 pi gitu ya. 5 per 4 pi sampai berapa? Sampai 2 pi. Nah, 2 pi. Benar, Palah betul ya? 2 pi ya? Palah? Nah, yang atas apa? Ya. Yang atas apa nih? Lah. Palah. Ini apa nih? Cos atau sin? Cos. Cos, berarti cos X dikurangi sin X. Gitu. Sok, sekarang dihitung loh berapa besarnya itu masing-masing. Boleh pakai kalkulator ngitungnya, boleh. Berapa hasilnya? Sok, sekarang dicoba. Luas 1 berapa? Luas 2 berapa? Luas 3 berapa? Sok, sekarang dicari. Ini luasnya ada apa? Ada 3. Berapa? Belum ya? Sabar. Yang lain juga ngerjain supaya tangannya lemes, enak gitu. Nah, kalau pas ujian saja belajarnya kaku nanti ya, kaku. Meskipun Anda jago juga harus dicoba ya, karena bagaimanapun juga latihan itu diperlukan ya. Supaya apa? Supaya Anda tidak kram, cedera, atau apa di olahraga kan gitu ya. Nah, ini juga sama nanti kalau apa namanya yang ini gimana gitu. Yang pertama AK2 min 1. Apa? Yang pertama AK2 min 1. Akar 2 min 1. 2 min 1. Oke, boleh. Yang lain cek ya, cek juga. Yang kedua, yang ketiga juga cari. Falah nomor 3 lah, Falah. 3 Falah. 3 Falah.
Kalau yang salah. Dicek loh ya, nanti kalau salah satu kelas nih dihukum nih. Yang kedua 2 kali 2. Berapa? 2 kali 2. Yang luas kedua. 2 akar 2 pas. Ya. 2 akar 2. Berikutnya yang satu lagi. Palah gimana Palah? Berapa lah? 1 ditambah akar 2 bukan? Berapa? 1 ditambah akar 2. 1 ditambah akar 2. Benar gini? Akar 2. Kemungkinan benar kayaknya. Karena kan kalau kita lihat sebetulnya 2 kali luas ini kan berarti ya. Akar 2 per 1 per 1. Gitu ya. Jadi luasnya apa? Luasnya berarti total ya, L1, L2, L3 berarti akar 2 dikurang 1. Nanti cek ya, cek lagi ya. Ditambah dengan L2, 2 akar 2. Kemudian ditambah dengan 1 ditambah akar 2. Ini coret kan ini, coret sama ini. Jadi akan sama dengan 4 akar 2 ya, betul ya? 4 akar 2. Nah, sementara ini ya, kalau misalkan nanti Anda menemukan ketidakcocokan, silakan untuk dibetulkan atau seperti apalah gitu ya, seperti itu. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ini? Silakan nanti Anda coba juga ya di rumah yang lainnya. Ya, meskipun soalnya mudah, tapi sebetulnya intinya sebetulnya Anda harus pinter lah ya untuk mencari kira-kira yang dimaksud ini apa gitu ya. Ini contoh misalkan tadi kenapa misalkan ini saya coba ini ya. Kenapa tadi atas kurang bawah tuh yang seperti ini gitu ya. Ini kalau Anda partisikan, ini kan partisinya gini, ya, partisinya gini, ya kan, partisinya gini. Nah ini kenapa yang ini dulu, yang atas itu kan berarti cos-nya dulu kurangi sin, kan gitu ya. Ini partisinya. Kemudian kalau ini coba saya potong partisi juga, gitu, partisi juga, ini juga sama. Berarti yang atas ini itu adalah sin-nya dikurangi dengan cos-nya. Terus kemudian ini partisi lagi, partisinya apa? Atas berarti ya cos ya dikurangi dengan sin. Jadi sebetulnya ya kenapa sih ini cosin gitu, ini sin cos, ini cosin lagi ya. Lihat dari partisinya, potongan partisi tadi. Yang kalau sejajar terhadap sumbu Y itu berarti ya yang atas kurangi yang bawah. Ya, di atas kurangi bawah. Kalau tadi konsepnya kalau ke samping ya, sejajar sumbu X berarti yang kanan dikurangi yang kiri. Nah, itu sudah menjadi ini ya, menjadi acuan. Kenapa? Karena luas itu senantiasa positif. Kalau kita menghitung luas daerah itu pasti positif. Berarti yang besar dikurangi yang kecil.
yang kanan dikurangi yang kiri. Yang kanan kan cenderung positif, yang kiri negatif. Jadi kanan dikurangi kiri. Ya. Yang atas juga kurang, yang atas itu berarti atas besar kurangi yang bawah, gitu, yang kecil gitu. Jadi supaya apa? Supaya luas daerah tadi senantiasa positif. Ya. Untuk yang lainnya silakan untuk dikerjakan. Saya minta dengan nama sangat untuk dikerjakan supaya Anda itu terlatih juga, dan kalau misalnya ada pertanyaan itu tahu salahnya di mana gitu. Karena kalau misalkan Anda itu tidak pernah mengerjakan, tidak pernah merasa salah, ya, tidak pernah merasa salah. Tapi kalau Anda mengerjakan dan salah, terus kemudian dikoreksi salahnya di mana, misalkan di langkah ke berapa gitu ya, itu akan Anda ingat-ingat terus gitu. Kalau pas ujian pastinya Anda akan ingat itu. Ya kan kemarin semboyannya kan tidak mungkin keledai itu masuk 2 kali. Keledai itu gambaran sebuah binatang yang sebut saja kalau di peribahasa itu ya bodoh misalnya. Jadi orang bodoh pun itu tidak pernah masuk lubang yang sama 2 kali. Jadi makanya sebisa mungkin Anda harus pelajari dengan teliti gimana sih alurnya gitu ya. Atas bawah, kanan bawah dan sebagainya itu, atau kanan dikurangi kiri, atas dikurangi bawah dan sebagainya itu Anda pelajari. Terus kalau diputar seperti apa tadi, volume benda putar seperti apa dan sebagainya Anda pelajari juga. Terus kemudian Anda coba kerjakan soal-soalnya gitu. Nah, nanti dari situ akan muncul banyak kesulitan, dan itulah Anda bertanya gitu. Supaya apa? Supaya ingat yang saya pernah melakukan kesalahan di sini. Ya, tapi kalau Anda tidak pernah merasakan pernah mengerjakan atau tidak pernah mengerjakan, dan saya kira perasaan salah itu nggak pernah mengerjain kan gitu. Seperti itu. Jadi di sini memang dituntut Anda harus mencoba. Yang namanya kuliah-kuliah eksak itu harus dicoba, ya, harus dicoba. Kalau nggak dicoba, saya yakin 100% Anda akan tidak bisa 100% ya, nilainya itu. Tidak bisa 100%. Meskipun Anda pinter pun sangat jarang bisa 100. Kenapa? Karena kuliah-kuliah yang eksak itu perlu ketelitian. Ketelitian itulah dibangun dari latihan. Ya, meskipun Anda jago, tapi tiba-tiba Anda olahraga, gitu ya, misalkan bulu tangkis, gitu, itu bukan yang Anda rasakan di badan itu sehat, tapi malah sakit semua. Kenapa? Karena otot tidak pernah dilatih, terus kemudian Anda coba gunakan lama, apalagi ya, itu bisa kram ya, bisa saja Anda besoknya nggak bisa jalan dan sebagainya gitu. Jadi memang itu hampir mirip dengan apa otak kita dan sebagainya, memang seperti itu. Gitu. Dan masih ada 2 minggu lagi UTS-nya, UAS ya, kalau bisa disiapkan. Ya, semoga saja ya diberi kelancaran, kemudahan gitu ya. Dan tidak ada kesempatan kedua ya. Ya, kemarin saya kasih kesempatan untuk CLO 3 itu kesempatan kedua. Untuk yang ujian akhir itu tidak ada kesempatan kedua. Anda bisa perbaikinya di mana? Perbaiki di tugas-tugas, latihan-latihan gitu ya. Dan Anda bisa submit di Google Drive, bisa juga kerjakan di LMS ya. LMS juga dikerjakan juga ya, seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita besok ketemu lagi untuk metode cincin, juga metode kulit tabung. Ditanyakan? Berarti UAS nggak ada attempt kedua gitu? Apa cuma gimana? Nggak ada. Cuma kesempatannya itu aja. Jadi makanya. Maksudnya 2 attempt kayak biasa? Oh, attempt masih bisa 2 kali, masih bisa seperti biasa, Mas. Oke, baik Pak. Nah, tapi tidak ada ya perbaikan, nggak ada. Ya terakhirnya itu aja yang kita akui ya nilainya. Jadi makanya perlu ketelitian yang luar biasa ini. Seperti itu. Oke, itu aja mungkin ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.